Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang kumpulan RPPH PAUD tema pekerjaan di kurikulum 2013 untuk kelompok B. Nah, subtemanya apa saja yang akan saya bahas di kegiatan hari ini, yaitu subtema dokter, subtema polisi, dan subtema petani. Di sini saya pakai pembelajaran HOTS PAUD. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabarnya Bunda dan Yanda semua? Alhamdulillah luar biasa. Senantiasa saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas dan sukses selalu. Baik, kita akan berbagi tentang subtema dokter dulu. Di sini ada gambar ya. Jadi ini bisa mewakili kegiatan yang akan kita lakukan nanti, yaitu ada alat-alat apa ini ya namanya, alat-alat medis, kemudian ada gambar anak memegang tas dokter. Nah, ini salah satu kegiatannya nanti bisa dilihat di sini apa saja. Baik, ketika kita mau membuat RPPH, yang kita lakukan pertama kali adalah menuliskan identitas. Identitas itu isinya apa? Ada nama satuan pendidikan, kelompok atau kelas, semester minggu, tema subtema, dan KD. Jadi, ini yang membedakan kurikulum baru dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 kita pakai bidang pengembangan dan KD, di kurikulum baru tidak ada bidang pengembangan dan tidak ada KD, yang ada capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini saya sebutkan, anak dapat mengenal macam alat dokter, anak dapat mengenal tugas dokter, anak dapat bermain tepuk dokter, anak dapat belajar keaksaraan awal, anak dapat membilang, anak dapat berkreasi, anak dapat menyanyikan lagu, jagalah kesehatan, dan anak dapat bermain peran dokter. Sedangkan aktivitas atau kegiatan main di sini saya bagi 3, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan awal seperti biasa, yaitu doa, salam, tanya kabar, presensi, dan karena TK TK itu sudah harus menjalankan atau melakukan walaupun di kurikulum 2013 ya, untuk menambah wacana dan wawasan anak tentang tema atau topik yang akan dibahas, itu sebaiknya pakai atau berbasis buku bacaan. Nah, di sini karena saya tidak ada buku bacaan yang tentang kedokteran, akhirnya saya hadirkan video tentang dokter. Jadi, tapi sebelumnya, di sini saya jelaskan ya, karena saya tadi sudah bilang HOTS, di sini yang, anak-anak berdoa itu termasuk religius, kemudian anak-anak membaca Pancasila, usahakan setiap pagi ketika masuk itu membaca Pancasila, yaitu di sini ada, nasionalis ya. Terus kemudian anak-anak melihat video, karena masa pandemi saya nggak bisa mengajak anak-anak observasi langsung ke puskesmas atau klinik terdekat. Jadi saya hadirkan, bagaimana itu tugas dan fungsi dokter di rumah sakit. Jadi saya hadirkan video koleksi sekolah. Bisa juga Yanda dan Bunda ngambil di YouTube, monggo silakan. Kemudian setelah itu kita ada kita ajak anak-anak berdiskusi atau bercakap-cakap tentang video yang sudah dilihat tadi, tentang profesi dokter tadi, kemudian bermain tepuk dokter dan membuat kesepakatan, yaitu, aturan bermain dan belajar selama 1 hari. Jadi, misalnya contohnya nanti anak-anak kita akan bermain, nanti kalau sudah bermain disimpan lagi alat-alatnya, salah satunya gitu ya aturannya. Jadi kita buat bersama, keyakinan kelas kalau di Merdeka Belajar atau kesepakatan bersama. Kemudian, kegiatan inti tema yang mohon maaf karena saya pakai model area, area yang saya buka ada 4, yaitu area baca tulis, menghubungkan gambar dan tulisan. Di sini adalah literasi ya Bunda ya. Kemudian di area matematika dan berhitung, anak-anak membilang bentuk, geometri yang ada di gambar rumah sakit. Jadi nanti di LKS atau LKPD-nya
Bunda-bunda dan Yanda itu, memberikan gambar rumah sakit yang di situ mungkin ada bentuk geometri lingkaran, segitiga, atau segi empat. Nah, di sini anak disuruh ngitung bentuk geometri yang ada di gambar rumah sakit itu. Apakah bentuk geometri semua atau hanya khusus yang berbentuk segi empat, monggo disilakan. Di sini anak-anak belajar numerasi. Kemudian di area drama, yaitu anak-anak bermain peran dokter seperti yang gambar awal tadi ya, ada alat-alat kedokteran, alat-alat medis, mainan. Nah, di sini dipakai bermain peran. Maksudnya untuk apa? Untuk memperdalam dan memahamkan anak tentang apa itu profesi dan fungsi dokter. Karena kita tahu semua ya, untuk profesi dokter dan polisi itu anak-anak sangat familiar sekali. Jadi ketika ditanya pasti cita-citanya, kalau masih kecil ya, masih TK gitu, cita-citanya apa? Pasti dokter, kalau nggak gitu polisi. Walaupun nanti perjalanan waktu, anak-anak akhirnya berbelok arah cita-citanya jadi apa, profesinya itu, tapi ketika di TK pasti itu yang disampaikan ya. Itu sudah meng-Indonesia. Kemudian di area seni, anak-anak membuat kreasi tas dokter. Nah, di situ nanti ada creativity ya di sini, creativity dan inovasi. Kalau di bermain peran tadi, critical dan problem solving. Kemudian istirahat. Seperti biasa, anak-anak diajak berdoa, cuci tangan, berdoa, makan. Karena masih pandemi, anak-anak tidak boleh, kantin juga tidak boleh buka ya, jadi tidak boleh beli jajan sembarangan, tapi anak-anak diwajibkan bawa bekal sehat dari rumah. Kemudian anak-anak bermain. Di kegiatan akhir, anak-anak diskusi akhir. Di sini sharing atau refleksi tentang kegiatan main yang sudah dilalui tadi. Kemudian guru juga memberikan apresiasi, terus guru memberikan informasi tentang sebelum guru memberikan informasi ya, anak-anak diajak menyanyikan lagu Jagalah Kesehatan. Nanti lagunya saya sertakan Bunda. Kemudian anak-anak guru menyampaikan informasi kegiatan esok hari, dan yang terakhir doa, salam, dan pulang. Ini untuk kegiatan ya, jadi awal, inti, dan kegiatan akhir. Kemudian di sini saya bantu bahan-bahan atau alat media belajarnya itu apa saja, yaitu ada gambar 3M, karena kan jagalah kesehatan ya, ada gambar 3M. Kita harus tetap mengingatkan anak tentang patuh protokol kesehatan. Kemudian ketika membuat tas itu yang dibutuhkan karton manila putih, terus sama kertas lipat warna merah untuk membuat gambar palang merahnya itu. Kemudian ada plester atau kapas yang nanti bisa dimasukkan ke dalam sama ini cotton buds gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam tas yang sudah jadi tas dokternya anak-anak. Terus alatnya pakai gunting dan lem. Kemudian ada LKPD atau LKS tentang itu tadi ya, gambar rumah sakit dan gambar menghubungkan tulisan dan alat-alat dokter. Kemudian di bermain peran yaitu alat-alat atau alat-alat mainan medis ya. Kemudian evaluasi atau penilaian pakai checklist, pakai hasil karya, pakai observasi. Kalau memungkinkan pakai catatan anekdot juga disilakan. Yang jelas dalam penilaian ini ada 3 aspek yang kita nilai, yaitu nilai afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, untuk afektif, nilai dan sikap itu ada di NAM dan SOSEM. Untuk pengetahuan itu ada di kognitif dan bahasa. Sedangkan untuk psikomotor itu ada di seni dan fisik motorik. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian kita lanjut ke profesi kedua. Profesi kedua yang saya angkat adalah polisi. Kenapa? Karena ini apa itu namanya? Profesi yang paling disukai anak-anak. Nah, di sini nanti anak-anak bermain peran juga, yaitu ada lampu lalu lintas, ada penyeberangan jalan, itu nanti kita pakai lakban ya. Lantainya kita kasih lakban bentuk penyeberangan seperti itu. Anak-anak juga kita ajak membuat origami pistol polisi. Nah, seperti yang tadi yang
panjenengan juga sudah paham, ketika kita mau membuat RPPH itu selalu ada identitas, ada tujuan pembelajaran. Identitas isinya sama ya, nama satuan, kelompok kelas, semester, minggu, tema, dan KD. Nah, kegiatannya juga ada 3, kegiatan awal, inti, dan penutup. Di sini kegiatan awalnya ada salam, doa, presensi, lalu bermain game atau tebak suara, bisa diberikan ya. Kemudian membacakan buku cerita tentang polisi kita. Kalau di dokter tadi kan anak-anak melihat video ya, tapi di sini kebetulan di perpustakaan kecil kami itu ada buku cerita tentang polisi kita. Jadi saya membaca buku cerita. Kemudian anak-anak diajak bermain atau berdiskusi tentang cerita yang sudah dibacakan guru tadi, yaitu tentang polisi kita, kemudian bermain tepuk polisi, dan yang terakhir di kegiatan awal membuat kesepakatan kelas atau aturan bermain dan belajar. Di sini di Merdeka Belajar ada Bunda, yaitu namanya keyakinan kelas. Jadi anak-anak biar bertanggung jawab dan disiplin ketika kita sudah membuat aturan bersama. Kemudian di sini ada kegiatan inti. Saya membuka 4 area, yaitu area baca tulis. Anak-anak saya suruh untuk membuat kata polisi dengan lospat. Jadi tidak saya ajak menulis, tapi anak-anak itu menyusun kata polisi, bentuk huruf yang akhirnya membentuk kata polisi itu dari lospat, yaitu yang saya gunakan kancing baju yang warna-warni itu sangat indah ya, anak-anak pasti suka, dan kalau enggak ada pakai bombik. Bombik itu juga warna-warni, ada merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Kemudian di area matematika atau berhitung, anak-anak mengelompokkan gambar alat yang digunakan polisi. Di sini pakai LKS atau LKPD ya, jadi gambar Pak Polisi di bawahnya banyak gambar alat profesi ya. Mungkin ada cangkul, mungkin ada stetoskop, mungkin ada peluit, tembak, terus lampu lalu lintas dan sebagainya. Nah, di situ yang dipakai polisi itu yang mana? Yang berhubungan dengan polisi itu yang mana? Anak-anak disuruh melingkari atau mencontreng atau mewarnai, monggo. Untuk instruksinya silakan. Kemudian di area drama, anak-anak bermain peran, yaitu tadi yang saya sebutkan ya. Anak-anak latihan menyeberang jalan. Jadi nanti ada yang berperan sebagai polisi, ada yang berperan pegang lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau itu. Terus ada yang berperan sekelompok anak, 2 atau 3 itu yang menyeberang jalan. Sudah kita buatkan yaitu dari lakban yang kita gunting-gunting lalu kita tempelkan di lantai membentuk penyeberangan jalan itu. Terus ada juga anak yang berperan pura-pura menjalankan jadi mobil. Jadi ketika lampunya berwarna hijau yang jalan mobilnya atau keretanya. Nah, kemudian ketika merah, Pak Polisi meniup peluit yang berjalan, yang menyeberang itu anak-anak yang melewati penyeberangan seperti itu ya. Kemudian di area seni, anak-anak membuat origami bentuk pistol polisi. Terus istirahat masih sama, cuci tangan, berdoa sebelum makan dan minum, makan bekal dari rumah dan bermain. Sedangkan di kegiatan akhir menyanyikan lagu Lihat Bapak Polisi, alangkah gagahnya, stop kanan dan kiri, mobil dan sepeda. Ini sudah sangat familiar. Saya percaya Bunda dan Yanda sudah bisa. Kemudian refleksi dan diskusi akhir, kemudian informasi kegiatan esok hari, yang terakhir adalah doa, salam, dan pulang. Di sini masih saya bantu bahan atau alat media yang dibutuhkan ya. Ada buku cerita, terus ada kertas lipat warna-warni, ada lospat dari kancing baju dan bombik dan sebagainya. Ini untuk yang mendukung kegiatan main tadi ya. Kemudian penilaiannya observasi, checklist, hasil karya, dan catatan anekdot. Sama yang kita nilai tetap 3 aspek yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif. Yang masuk afektif atau nilai dan sikap itu 6 dan sosem, yang masuk kognitif itu bahasa dan kognitif, yang masuk psikomotor adalah keterampilan dan seni, fisik motorik dan seni. Jadi seperti itu Bunda ya. Yang terakhir adalah profesi petani.
Memang sengaja di sini saya hadirkan profesi petani, karena apa? Karena kebetulan, TK kami itu, letaknya itu walaupun di pusat distrik, dalam arti di, mmm, semi kota ya, tapi, di agak berapa kilometer gitu dari sekolah kami itu pedesaan. Jadi anak-anak mungkin yang sekolah di TK kami itu ada yang perumahannya itu di pedesaan. Jadi sini memang saya angkat tentang, petani. Nah, apa saja yang saya sampaikan di, tema petani, di sini ada sama ya identitas, tujuan pembelajarannya, anak dapat mengenal profesi petani, anak dapat mengenal alat petani, anak dapat membuat gambar petani dari kepingan geometri, anak dapat menakar beras, hasil panen petani. Jadi boleh nanti beras, boleh gabah, silakan. Yaitu di sini anak mengenal ukuran. Anak dapat menyanyikan lagu, "Pamanku dari desa," itu yang paman datang. "Pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa." Itu ya, paman datang dari desa. Kemudian anak dapat mengenal profesi tumbuhnya padi. Jadi di sini nanti saya buka area sains. Terus aktivitas belajar yaitu doa, salam, terus masih sama ya Bunda ya. Nanti anak-anak melihat video, saya sebelumnya sudah menyiapkan video ketika petani sedang ber apa itu, bercocok atau menanam padi. Di situ nanti saya setelkan, karena saya mau mengajak anak-anak keluar, walaupun dekat itu karena masa pandemi ya, saya jadi belum berani untuk mengajak anak-anak observasi keluar. Jadi yang saya hadirkan di sini nanti video. Kemudian anak-anak saya ajak diskusi, terus bermain tepuk petani, dan sama kita membuat kesepakatan kelas di aktivitas awal ya, kegiatan awal. Sedangkan di kegiatan inti, di sini anak-anak saya ajak di area baca tulis, anak-anak itu, eee, mengenal alat-alat petani. Jadi nanti menebali ya, ada gambar alat petani, di bawahnya itu ada tulisan yang belum sempurna, anak-anak menebali. Kemudian ada area matematika atau berhitung itu menakar beras atau padi. Jadi siapkan saja kalau beras ya, kalau padi itu kan harus benar-benar, kita bisa apa itu, kalau padi itu kan hanya untuk anak-anak yang tinggal di pedesaan ya, kalau ini diterapkan untuk anak-anak yang semi kota kan tidak bisa. Jadi yang paling mudah itu adalah beras. Kalau beras itu hampir semua rumah punya dan sekolah juga mudah untuk pengadaan ya. Jadi kita siapkan saja alat takaran, terus misalnya menakarnya pakai apa gitu. Jadi nanti anak-anak, memindahkan, beras yang ada di misalnya ada mangkok, terus kemudian dikasih plastik, dimasukkan ke plastik itu mungkin menakarnya pakai, gelas kecil itu, atau mungkin pakai apa itu, sendok sayur, monggo silakan. Jadi nanti yang ada di dalam plastik yang kalian pindahkan tadi, dari mangkok ke plastik itu ada berapa gelas atau berapa, sendok sayur atau berapa jadi terserah nanti kreativitas, bunda-bunda dan janda semua. Di area sains anak-anak menanam padi, kita siapkan alatnya yaitu, eee, gelas plastik kosong bekas air mineral itu, terus kapas, terus kemudian benih padi atau mungkin menanam jagung nggak apa-apa, monggo silakan, padi atau jagung monggo silakan, kan jagung juga hasilnya petani ya. Jadi ini nanti menanam padi garing jagung, monggo silakan. Kemudian diberi nama, diberi labeling ya, gelasnya itu namanya anak-anak, lebih lebih apa itu, lebih me apa itu, lebih bagus lagi atau lebih lengkap lagi apabila di situ itu, eee, bahan-bahan yang dipakai dituliskan. Jadi nama misalnya ya, eee, Arya, terus di situ ada apa, kapas yang digunakan, gelas, air, dan biji jagung. Jadi seperti itu, tapi disilakan lagi ke bunda-bunda dan janda semua. Kemudian di area seni, anak-anak membuat gambar petani dari kepingan geometri. Ada kepingan berbentuk bulat, nanti jadi kepala, terus segitiga jadi topinya petani, terus apa itu,
segi empat itu jadi badannya petani, persegi panjang jadi tangan dan kakinya, jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak nanti menempelkan bentuk-bentuk geometris sehingga menjadi bentuk gambar petani. Kegiatan akhir, karena di sini ada kegiatan, ada istirahat ya, jadi kegiatan istirahatnya sama, membaca doa, cuci tangan, terus makan bekal dari rumah dan bermain. Jadi saya lewati karena sudah semua sama lah. Terus kegiatan akhir di sini juga sama, diskusi akhir dan refleksi, menyanyi lagu Paman Datang dari Desa, kemudian informasi kegiatan esok hari, doa, salam, dan pulang. Penilaiannya sama, ada nilai agama dan moral yaitu KD 1.1, 1.2, menghargai ciptaan Tuhan ya dan sikap berdoa. Sosemnya KD 2.8, 2.12 yaitu sikap mandiri dan rasa tanggung jawab. Kemudian kognitifnya 2.2, 3.5, 4.5, 3.8, 4.8 yaitu rasa ingin tahu, memecahkan masalah dan mengenal lingkungan alam. Kemudian di bahasa 3.12, 4.12 keaksaraan awal, menebali tadi ya di LKS atau LKPD. Kemudian fisik motoriknya 3.4, 4.3, 4.3 membuat kreasi dari kepingan geometri, dan di seni KD 315, 4.15 anak-anak menyanyikan lagu Paman Datang dari Desa. Jadi itu Bunda ya yang bisa saya sharingkan untuk kumpulan tema pekerjaan dan subtemanya dokter, polisi, dan petani. Semoga bermanfaat dan apabila bermanfaat selalu saya pesankan ke panjenengan semua untuk selalu berbagi karena berbagi itu indah. Akhirul kata dari saya, salam sehat selalu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Mungkin nanti setelah ini saya akan sharing tentang macam-macam literasi yang harus diajarkan atau diberikan ke anak PAUD, yaitu ada literasi baca tulis, ada literasi perpustakaan, ada literasi digital, ada literasi numerasi, dan masih banyak lagi. Karena ada 6 literasi yang harus kita kenalkan ke anak-anak didik kita, yaitu anak usia dini. Oke Bunda, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu Jaga Kesehatan, lagu baru yang sangat indah. Kalian dengarkan, lalu nanti ganti kalian yang menyanyi, oke? Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, Jangan kendor, jaga kesehatan. Demikian anak-anak, kegiatan seru kita selama 1 minggu. Kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan bergizi, olahraga, dan minum vitamin. Nah, kalian nanti boleh memilih setiap harinya satu kegiatan yang paling seru, yang paling disukai bersama Mama dan Papa. Jangan lupa, Bunda tunggu video atau fotonya. Semangat! Salam sehat dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.